dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pada suatu hari beliau mengingatkan masalah sholat. Lalu beliau bersabda, barang siapa yang menjaga sholat, sholatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa tidak menjaga sholatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban. Semua orang pasti tahu siapakah Fir'aun dan bagaimana kekufurannya sehingga ia menyebut dirinya Tuhan. Dan Haman adalah perdana menterinya, sedangkan Ubay bin Khalaf adalah musuh besar Islam dari kaum musyrikin Makkah. Sebelum hijrah, Ubay bin Khalaf pernah berkata kepada Nabi SAW, "Aku telah memelihara seekor kuda dengan memberinya cukup makan, dan dengan kuda itu aku akan membunuhmu, hai Muhammad." Na'udzubillah min zalik. Sahut Nabi SAW, "Insya Allah aku yang akan membunuhmu," kata Rasulullah SAW. Ketika terjadi perang Uhud, Ubay bin Khalaf mencari Nabi SAW dan berkata, "Jika hari ini Muhammad lolos dariku, pasti aku akan celaka." Ketika ia menemukan Nabi SAW, para sahabat hendak membunuhnya dari jauh, tetapi Nabi SAW mencegahnya. "Biarkan ia mendekat," kata Rasulullah. Ketika Ubay sudah mendekat, Nabi SAW menarik sebilah tombak dari salah seorang sahabat. Lalu beliau melemparkannya ke arah Ubay dan berhasil menggoreskan lehernya. Meskipun hanya tergores sedikit, Ubay terjatuh dari kudanya beberapa kali dan jatuh bangun. Lalu ia berlari kepada pasukannya sambil berteriak, "Demi Tuhan, dia, Nabi Muhammad SAW, telah membunuhku." Meskipun teman-temannya menenangkannya dengan berkata, "Jangan khawatir, itu hanya goresan." Namun ia tetap meyakini ucapan Nabi SAW ketika di Mekah, bahwa beliau akan membunuhnya. "Demi Tuhan, seandainya Muhammad hanya meludahiku pun, aku pasti akan mati olehnya." Ubay bin Khalaf terus berteriak seperti seekor sapi jantan. Abu Sufyan yang pada saat itu sebagai panglima perang mereka berusaha membujuk Ubay dan berkata, "Itu hanya goresan, tidak perlu kamu takut." Jawabnya, "Tahukah kamu siapakah yang telah melukaiku ini? Dia adalah Muhammad SAW. Aku bersumpah demi Lata dan Uzza, seandainya penderitaanku ini dibagikan ke seluruh orang Hijaz, niscaya mereka akan binasa." Di Mekah, Muhammad SAW pernah berkata kepadaku bahwa ia akan membunuhku, dan ketika itu juga hatiku merasa yakin bahwa aku akan mati di tangannya. Aku tidak dapat lari darinya. Jika setelah berkata seperti itu Muhammad SAW meludahiku saja, pasti aku akan mati di tangannya. Dalam perjalanan pulang, sehari sebelum tiba di Mekah, Ubay bin Khalaf pun mati. Perhatikanlah, seharusnya kita merasa cemburu dan menjadikannya hal ini sebagai pelajaran bagi kita, bahwa seorang kafir tulen musuh Nabi SAW sangat meyakini ucapan beliau tanpa ada keraguan sedikit pun terhadap ucapan beliau tentang kematiannya. Sedangkan kita yang mempercayai kenabian beliau, meyakini setiap ucapannya, mempercayai kepastian petunjuk-petunjuknya, dan mengaku sangat mencintainya dan membanggakan diri sebagai umatnya. Tetapi manakah sabda-sabda Nabi SAW yang telah kita amalkan, dan sejauh manakah kita takut terhadap ancaman azab yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita? Setiap muslim mestilah bercermin untuk mengoreksi diri masing-masing sebelum ia membicarakan urusan orang lain. Dalam Az-Zawir, Ibnu Hajar rahmatullahi menulis kisah Qarun, Fir'aun dan yang lainnya, bahwa orang yang malas melaksanakan sholat, ia akan bernasib sama seperti Fir'aun, Qarun dan Haman. Seseorang yang melalaikan sholat karena sibuk mencari harta, maka ia akan dibangkitkan bersama Qarun. Jika ia melalaikan sholat karena kekuasaan dan pemerintahan, maka ia akan dibangkitkan bersama Fir'aun. Jika ia melalaikan sholat karena jabatan dan relasi, maka ia akan dibangkitkan bersama Haman. Jika ia melalaikannya karena perdagangan, maka ia akan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf. Dan setelah ia dibangkitkan bersama orang-orang tersebut, maka azab atas mereka pun sama sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebagian hadis. Walaupun kedudukannya masih diperbincangkan,
Namun tidak ada keraguan lagi bahwa azab jahanam adalah azab yang paling pedih. Walaupun bagi orang-orang yang di dalam hatinya terdapat iman, niscaya Allah Subhanahu wa taala suatu saat ia akan dibebaskan dari neraka jahanam, dan orang-orang kafir akan selamanya berada di neraka. Namun tahukah kita berapa lamakah mereka akan berada di neraka? Mungkin mereka harus berdiam di dalamnya beribu-ribu tahun. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita terhindar dari sifat meninggalkan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.